Terima kasih ya teman-teman sudah mengeklik video ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pelaporan Komika Panji Pragiwaksono. Adakah yang mengikuti perkembangan ini? Bagi kalian yang mengikuti perkembangan ini, silahkan tepuk tangan. Oke teman-teman, ada yang sadar nggak bahwa kenapa pelapor yang melaporkan Panji Pragiwaksono atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama karena membawa-bawa nama Muhammadiyah dan NU, yang tidak lain pelapornya adalah Rizky Abdurrahman Wahid. Kenapa Polda Metro Jaya kok langsung begitu tanggap dan sigap dalam memprosesnya? Ada yang sadar nggak? Hahaha. Karena diakui atau tidak Edretan, meski Panji Pragiwaksono dalam penampilan di tajuk Menstria kemarin itu membawa candaan dalam sebuah stand up komedi, karena Panji sendiri itu tidak hanya menyindir aparat dan ormas, polisi pun juga ikut disindir. Seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang yang paham, orang yang mengerti, candaan yang disampaikan oleh Panji kemarin itu benar-benar terwakili oleh keberadaan masyarakat yang sekarang. Tetapi di sisi lain, pejabat-pejabatnya, baik yang eksekutif, legislatif, dan penegak hukum, semua itu kan juga disentil oleh Bang Panji. Sadar kan? Ada yang nyebut-nyebut intel dan lain sebagainya. Nah, saya yakin ada kaitannya dengan sindiran yang secara tidak langsung mungkin aparat kepolisian itu kemarin benar-benar tersindir. Iya dong. Coba bayangkan, ini adalah ada salah satu anak muda yang bernama Rizky Abdurrahman Wahid. Ini mengaku angkatan muda Nahdlatul Ulama dan kelompok aliansi Muda Muhammadiyah langsung melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Padahal ya Tretan, NU dan Muhammadiyah sendiri itu sudah memberikan sebuah klarifikasi bahwa tidak pelapor yang melaporkan Panji Komika itu bukan bagian dari organisasi, melainkan itu dilakukan oleh sekelompok anak muda yang dalam klarifikasinya nama organisasi yang dibawa oleh Rizky ini itu tidak ada dalam NU ataupun Muhammadiyah. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi komunikasi ini ya Tretan, bahwa NU dan Muhammadiyah sebetulnya itu tidak mempersoalkan candaan materi stand up komedi yang disampaikan oleh komika Panji. Tetapi kenapa ada salah satu pelapor yang kemudian merasa keberatan, padahal secara organisasi NU dan Muhammadiyah itu sudah mengklarifikasi. Menarik kan? Seperti itu. Nah, polisi langsung sigap dan tanggap. Karena dari awal itu saya sudah mulai curiga ya ternyata. Andai saja dalam materi stand up komedinya Bang Panji nanti itu ada yang melaporkan, ini dalam dugaan saya kemarin itu ya, pasti polisi langsung akan memprosesnya. Ternyata betul kan? Polisi langsung sigap. Semua ini tentu tidak lepas dari sebuah materi stand up Bang Panji sendiri. Seperti itu. Siapa saja yang disentil kemarin? Tidak hanya ormas NU dan Muhammadiyah, Gibran, kemudian ada juga Gubernur Jawa Barat KDM. Terus Bang Panji kan juga menyentil tentang keberadaan bisnis narkoba di kepolisian. Kemudian Anies, seperti itu. Jadi maklumlah kalau misalkan aparat kepolisian ini
mungkin sedikit hati, sehingga dengan laporan ini mereka akan sigap memprosesnya seperti itu. Jadi ada yang tidak sadar ini ada rekan. Jadi kalau polisi sekarang itu langsung merespon laporan ini, ya maklum, karena polisi pun kemarin juga kena sentil sama Bang Panji seperti itu. Ya maklum lah, dengan kondisi yang sekarang Bang Panji dari berbagai platform media itu sekarang kayaknya lesu darah, ya maklum lah seperti itu. Karena mungkin ini adalah kejadian pertama yang dialami komika, yang mana materi komikanya tiba-tiba itu menuai sorotan seperti itu. Bagi kalian yang setuju dan pro terhadap komika, terhadap materinya Bang Panji, silahkan tulis di kolom komentar seperti itu. Nah, ini sangat seru ya Tretan. Artinya seperti ini, rakyat selama ini mungkin ketika mau melakukan aksi, ketika mau melakukan protes, ketika mau melakukan ingin memberikan sebuah saran ke pemerintah, di antaranya sudah banyak dilakukan audiensi, misalkan demo dan sebagainya. Nah, bagi saya, para komika di tanah air ini sebetulnya punya basic untuk ikut mengawasi dan mengontrol terhadap jalannya pemerintahan. Ya salah satunya memang harus lewat candaan seperti itu. Lagian Bang Panji ini kan konteksnya kemarin itu ya, saya yakin ini bukan hanya Bang Panji ya, komika-komika yang lain mungkin ini akan berpikir dua kali seperti itu untuk mentas di sebuah pentas umum seperti itu. Kalau misalkan Panji ini nanti sampai ditetapkan tersangka, ini kan mungkin akan menjadi sejarah baru dan presiden buruk ini terhadap keberadaan hukum di tanah air. Artinya seperti ini, masa orang yang mau melakukan kritik ataupun kontrol dengan cara guyon tetapi dijerat pidana, ini kan sangat lucu ya ternyata. Seperti itu, ini sangat lucu dan menarik. Lagian seperti ini ya, andai saja tidak ada Bang Panji kemarin dalam unek-uneknya seputar pemerintahan, mungkin sebelumnya itu sudah beraksi demo dan sebagainya, itu kurang begitu direspon, kurang begitu ditanggapi oleh pemerintah. Tetapi dengan menyampaikan kritik lewat guyonan, lewat komik, kalau stand up komedi, mungkin itu akan terasa pelan-pelan tapi menusuk seperti itu. Banyak kemarin seperti ini di sini menyindir soal Gibran yang ngantuk, itu Anies yang manis yang menyenjung, terus menyentil ya soal NU dan Muhammadiyah yang terlibat dalam pengelolaan tambang. Artinya siapapun yang sudah membantu dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah, maka itu sudah selayaknya untuk dikontrol seperti itu. Masa kita tidak boleh mengontrolnya seperti itu? Jadi tolonglah kepada aparat polisian. Ini akan lucu ya kalau misalkan Bang Panji ini nanti dijerat hukum seperti itu. Lagian ini hanya segelintir pemuda, hanya segelintir orang yang mungkin besar kemungkinan ini hanya cari power ini ya. Hanya cari panggung, saya yakin orang yang melaporkan Bang Panji seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena NU dan Muhammadiyahnya sendiri itu sudah memberikan sebuah klarifikasi bahwa mereka bukan bagian dari organisasi seperti itu. Kalau misalkan pasal yang disangkakan ini adalah
penghasutan di muka umum dan penistaan agama ini pasal berapa ya Tretan? Bagi yang tahu silahkan untuk tulis di kolom komentar itu. Lagian yang disampaikan Panji kemarin tentang NU dan Muhammadiyah yang mengelola tambang itu kan benar. Memang dua ormas ini benar-benar mengelola tambang. Seperti apanya yang yang merasa dinistakan seperti itu. Wong Bang Panji ini sebetulnya mengontrol lewat komika stand up komedinya seperti itu. Tapi nggak tahu gimana ini sikap dari kepolisian, karena berdasarkan informasi yang berkembang bahwa Polda Metro Jaya ini akan memanggil Panji Pragiwaksono ya seperti itu untuk dijadikan saksi. Ini sangat menarik ya Tretan. Kita akan pantau ya Tretan. Seperti itu. Jadi maklum lah kalau polisi ini sigap dalam menangani perkara pelaporan komika Panji, karena polisi pun kemarin juga kena gebrakan, juga kena sentil oleh Bang Panji waktu itu. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan NU dan Muhammadiyah itu tidak mau dikontrol oleh pemerintah, ya kembali kepada agar lepas tangan lah dari semua kepentingan pemerintah, agar masyarakat itu tidak menilai bahwa ormas ini ngemis-ngemis seperti itu. Ya kalau misalkan masih mengambil ataupun menerima apa yang menjadi pemberian pemerintah, masyarakat akan menilai bahwa organisasi ini masih cenderung bersandar kepada pemerintah. Kalau tidak mau dikontrol, ya jadilah organisasi yang independen seperti itu sudah. Jadi maklumlah kalau NU dan Muhammadiyah ini disentil-sentil, disindir-sindir soal pengelolaan tambang. Kalau tidak disentil, tidak dikontrol, enak dong. Seperti itu. Mentang-mentang ini ormas keagamaan, karena ormas keagamaan maka masyarakat tidak boleh menyentil dan mengontrolnya. Ya kata siapa? Ini kan negara demokrasi. Ya kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara harus sama-sama ikut mengontrol. Kalau tidak mau dikontrol ormas-ormas, ya jangan ngambil apa yang diberikan oleh pemerintah. Itu saran dari saya. Itu. Lagian masa Panji kemarin ini menyampaikan pengelolaan tambang itu dengan cara yang enggak kan, dibawa dalam konteks ataupun dalam irama komedi seperti itu. Ya saya yakin ini hanya segelintir orang ya Tretan, yang merasa keberatan ataupun yang merasa merasa keberatan dan merasa tidak terima ada bawa nama NU dan Muhammadiyah seperti itu. Lagian saya yakin pelapor atas nama Rizky Abdurrahman Wahid ini sekarang itu lagi besar dadanya, itu lagi besar lagi trending ini. Punya momentum dengan melaporkan Panji Pragiwaksono seperti itu, setelah memang beberapa hari terakhir pasca kegiatan pasca kegiatan yang bertajuk Mensila ini selesai. Itu sampai berapa hari sampai sekarang? Kan tanggal 10 sekarang ya, sampai 10 hari. Wah, ini betul-betul menjadi momentum dan betul-betul menjadi kesempatan ini bagi saudara pelapor waktu itu. Tetapi kita tidak boleh berandai-andai dan berhayal-hayal, tetapi berdasarkan
sejumlah informasi yang berkembang bahwa Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan kepada komika Panji Pragiwaksono. Entah, sampai saat ini kita tidak boleh berandai-andai apakah ini akan betul-betul menjerat, akan menjadi tersangka Bang Panji ini, atau bagaimana lah. Kita tidak boleh berandai-andai. Yang penting kita harus pantau dan ikuti perkembangan dari kasus ini, ternyata. Terima kasih.